berdoa untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen pelayanan publik ya. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu ya, bahwa manajemen pelayanan publik ini kalau kita urutkan dari silabinya, itu kan merupakan mata kuliah lanjutan dari pelayanan publik ya. Karena apa? Karena mata kuliah manajemen pelayanan publik ini pada dasarnya merupakan suatu proses perencanaan ya, dan pengimplementasian serta koordinasi penyelesaian dari aktivitas-aktivitas yang terkait di dalam pelayanan publik ya. Jadi karena ini ada kalimat manajemen ya, manajemen ini memanage ya, memanage bagaimana proses pelayanan publik itu berlangsung ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait dengan manajemen pelayanan publik, ada baiknya kita melihat sebentar ya film terkait dengan pelayanan publik. Ini judulnya Lalai. Setidaknya pasti kalian bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan lalai di sini. Ini bisa kita lihat salah satu warga penduduk desa ya, pengajuan bantuan rumah. Artinya apa? Penduduk ini mendapatkan surat ya, mendapatkan surat dari pemerintah pusat bahwa dia merupakan salah satu warga yang mendapatkan bantuan. Nah, tetapi untuk bisa mengoperasionalkan bagaimana bantuan itu nanti terwujud, tentunya warga desa ini pergi ke kantor desa ya, kantor kelurahan misalnya, untuk menemui pihak-pihak atau perangkat desa di situ yang kira-kira bisa membantu dia untuk bisa menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dia lalui. Nah, tetapi malah pertama saja tadi waktu masuk dia menemui perangkat desa yang acuh tak acuh ya, dia sibuk seolah-olah dia mengatakan bahwa tadi itu bukan urusan dia. Nah, ini berikutnya, ini salah satu aparatur atau perangkat desa yang bermalas-malasan ya, dia tidak membawa bagaimana kewajiban itu dia tanggung ya. Seharusnya kan dia harus ready untuk bisa menghadapi dan melayani warga yang datang. Tapi kenyataannya seperti itu. Dari tayangan film tadi kita perhatikan bahwa secara umum dalam keseharian yang kita hadapi, ternyata pelaksanaan pelayanan publik itu belum sebagaimana yang kita harapkan ya. Nah, dari tayangan film tadi tentunya itu kan merangkum dari semua proses kegiatan pelayanan publik sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Nah, apa yang kira-kira terbersit di benak Anda, pemahaman serta bagaimana aplikasi yang sebenarnya untuk melakukan sebuah pelayanan publik yang baik. Coba Desti mungkin bisa menjelaskan. Untuk pelayanan biasanya kan harusnya ramah gitu Bu, bisa melayani dengan baik, terus terbuka gitu, terus pokoknya dia bisa melayani dan mengayomi masyarakat yang mau itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia terkait dengan proses pelayanan publik. Ya, bagus sekali ya
apa yang disampaikan Desti tadi setidaknya bahwa Anda sudah paham apa sih esensi daripada pelayanan publik, ya. Artinya Anda tahu bahwa pelayanan publik itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk melayani masyarakat atas barang ataupun jasa ataupun dari segi administrasi, ya. Seperti yang tadi kita lihat dalam tayangan film tersebut, ya. Nah, itu tadi terkait dengan esensi pelayanan publik. Nah, sekarang kira-kira, ya, tadi sudah Ibu jelaskan secara ini ya, secara garis besar bahwa manajemen pelayanan publik itu merupakan sebuah perencanaan, ya, perencanaan terkait dengan beberapa kegiatan penyelesaian daripada pelayanan publik. Kalau demikian, apa sih sebenarnya fungsi manajemen itu di dalam pelayanan publik? Coba, ada yang bisa? Ini iya. Kalau menurut saya fungsi manajemen pelayanan publik itu yang pertama mempermudah kita melayani masyarakat pertama, Bu. Terus fungsi manajemennya, ya. Tadi sudah katakan bahwa manajemen pelayanan publik adalah suatu proses perencanaan dan pengimplementasian, ya, serta mengkoordinasikan penyelesaian pelayanan publik. Jadi kalau demikian, apa sih fungsinya manajemen di situ? Proses mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta memonitor perkembangannya dan menindaklanjutinya. Ya, betul sekali, ya. Jadi yang dimaksud dalam fungsi manajemen itu sendiri adalah membantu, ya, membantu bagaimana proses pelayanan publik itu sendiri berlangsung, ya, membantu baik itu dari segi persiapan, mempercepat prosesnya sampai dengan mengevaluasi. Ya, bagus ya, Bapak. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah sebuah proses kegiatan, ya, proses kegiatan di mana untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan siapa? Masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Kemudian siapa yang memenuhinya? Tentunya yang melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah pelaku pelayanan publik. Siapa dalam hal ini? Ini menyangkut baik pemerintah maupun swasta juga bisa. Yang penting dia memproses berjalannya sebuah pelayanan atas barang ataupun jasa ataupun dari sisi administrasi, ya. Nah, kira-kira seperti apa sih wujud dari pelayanan publik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui? layanan pembuatan KTP. Iya, di mana itu, Mas? Capil. Iya, di Dukcapil, ya. Kira-kira prosesnya seperti apa, Mas? Kira-kira proses untuk mengurus KTP. Anda umur berapa? 19. No, pasti udah pernah. Seperti apa, Mas? Salah satunya itu kayak dikasih kayak brosur gitu buat diisi administrasinya. Iya. Sekarang bisa berjalan online, ya. Iya. Nah, oke. Kalau dulu harus melalui kampung atau RT dan sebagainya. Kalau sekarang sudah bisa langsung, ya, ke Dukcapil ada seperti fitur-fiturnya, ya, di situ. Oke.
sekarang saya mau tanya, untuk di dalam suatu lembaga pendidikan tinggi seperti tempat kita, ya, kira-kira proses pelayanan publik yang pernah Anda rasakan itu seperti apa? Contohnya, perwujudannya dalam hal apa? Misalnya Cetak KHS, Bu. mencetak KHS, terus apa lagi? Pembayaran 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 SPP, SPP. ya. Oke, ya. Sekarang udah paham ya sekarang apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, kemudian bagaimana manajemen pelayanan publik itu sendiri dan bagaimana operasionalnya sudah tahu ya kalian. Oke. Nah, berikutnya di sini ada pelayanan prima, ya. Pelayanan prima itu kira-kira seperti apa yang tercermin, yang terbersit di benak kalian? Pelayanan yang baik dan cepat. Pelayanan prima itu merupakan suatu perwujudan, ya, dari pelayanan publik yang mana hasilnya itu bisa memuaskan konsumen, ya, bisa memuaskan orang yang dikenai pelayanan publik. Itu namanya pelayanan prima. Nah, dalam hal ini secara struktur, ya, mulai karena kita belajar tentang manajemen pelayanan publik, maka di situ dijelaskan bahwa setidaknya di dalam mempelajari manajemen pelayanan publik itu kita harus mengkaitkan dengan good governance. Akhir, apa itu yang dimaksud dengan good governance? Government itu pemerintah gitu ya. Yang baik, Ya. ya. Nah, kira-kira kalau kita melihat keterkaitan antara manajemen pelayanan publik dengan pelaksanaan good governance, itu hal-hal apa saja sih yang bisa kita lihat, ya, yang menjadi persyaratan untuk terwujudnya sebuah pelayanan yang prima? Harus bagaimana? Pelayanan itu harus dilakukan seperti apa? Baik. Baik, ramah, transparan, ya, partisipatif, ya, dan akuntabelitas, ya. Oke. Nah, pelayanan prima itu merupakan hal yang perwujudan, ya, perwujudan dari pelayanan yang telah dilakukan dengan menyesuaikan aturan maupun hal-hal yang menjadi persyaratan dalam operasionalisasi pelayanan publik, ya. Salah satunya berpijak pada undang-undang, ya. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan good governance secara operasionalisasi, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan manajemen pelayanan publik. Ada lingkungan manajemen pelayanan publik yang disampaikan oleh McKinsey, ya, bahwa di dalam manajemen pelayanan publik ini nah, di situ ada shared value. Ada 7 rangkaian, ya, skills, kemudian sistem, strategi, staff, struktur, dan style, ya. Nah, ketujuh rangkaian ini nantinya akan menuju kepada apa yang disebut tadi pelayanan prima. Nah, akan tetapi kita harus memahami bahwa seperti apa proses dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, untuk bisa menghantarkan tujuh lingkaran ini ke dalam perwujudan
pelayanan publik yang bersifat prima, ya, itu kita harus melalui atau didukung dengan apa yang namanya perubahan, ya. Oke. Sini bisa dilihat ya, manajemen perubahan, ya, bahwa unsur-unsur dari employment manajemen pelayanan publik di atas. Kita baca? Oke ya. Unsur-unsur dari employment manajemen pelayanan publik di atas tidak dapat secara otomatis untuk bisa menghasilkan pelayanan prima jika tidak didukung oleh manajemen perubahan. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah suatu bentuk pengelolaan untuk membawa organisasi tersebut dapat melakukan sebuah perubahan, ya, sesuai dengan visi, misi, strategi yang telah ditetapkan. Kenapa harus sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan? Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai visi, misi, ya, dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, itu yang akan nanti dicapai. Dan untuk memberikan sebuah pelayanan publik yang prima, kita harus bisa mensandarkan, ya, menyesuaikan pelayanan publik yang berlangsung dengan dimunculkan adanya manajemen perubahan atau perubahan-perubahan di dalam manajemennya. Untuk apa? Untuk bisa melakukan penyesuaian dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan, ya. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan stagnan, ya, stagnan dalam melakukan segala sesuatu terkait dengan manajemen di dalam sebuah organisasi, ya. Selanjutnya, dalam melakukan manajemen perubahan, unsur leadership atau kepemimpinan itu sangat besar perannya. Coba beberapa waktu yang lalu dalam mata kuliah yang lain, Ibu, Anda kan ikut juga mata kuliah ini manajemen sumber daya manusia, ya, dengan kepemimpinan. Nah, kira-kira apa yang bisa tergambar, ya? Kemudian Anda tentunya bisa menganalisis dengan pernyataan itu. Dalam melakukan manajemen perubahan sangat dipentingkan adanya unsur leadership atau kepemimpinan. Coba, ada yang masih ingat? Bagian mana? Nggak masuk ya? Wah, belum belajar ya. Nggak buka buku. Leadership atau kepemimpinan. Baik, kalau kalian mungkin lupa, ya, atau belum paham, ya, Ibu akan jelaskan kembali, ya, bahwa unsur kepemimpinan ataupun leadership ini mempunyai peran yang sangat besar di dalam operasionalisasi manajemen perubahan yang nantinya menghantarkan untuk terwujudnya sebuah pelayanan prima di dalam manajemen pelayanan publik, ya. Karena jika di dalam sebuah organisasi atau instansi tidak terdapat leader atau seorang pemimpin yang bisa mengatur dan mengarahkan sebuah proses kegiatan yang berlangsung di dalam organisasi itu, maka organisasi itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana
yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Ya, Ya, silakan. untuk keterkaitan manajemen perubahan, Bu, saya ingin menanyakan faktor apa saja yang menyebabkan bahwa manajemen perubahan tidak membawa keberhasilan dalam organisasi? Gimana? Faktor apa saja yang menyebabkan bahwa manajemen perubahan tidak membawa keberhasilan dalam organisasi? Oke, ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Untuk melaksanakan atau operasionalisasi manajemen perubahan itu, untuk sampai pada harapan yang diinginkan, ya, tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah dibutuhkan adanya unsur kepemimpinan. Ya. Nah, sekarang jika muncul sebuah pertanyaan seperti kawan-kawan tadi, hal-hal apa yang bisa menyebabkan manajemen perubahan itu tidak berhasil, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan? Tentunya salah satunya adalah faktor leadership, ya. Pokoknya yang namanya leadership atau kepemimpinan ini, ya benar salah tetap aja disalah-salahkan jika apa yang diharapkan itu tidak sesuai. Contohnya gampang, kamu lihat Pak Jokowi gimana? Sudah berusaha apapun tetap aja disalah-salahkan. Terus kata si Paret, ojo dibanding-bandingke, ya. Memang seperti itu masyarakat kita, ya. Jadi tidak pernah bisa menyadari, ya, dan tidak mau konsekuen dengan apa yang seharusnya dilakukan. Seperti pertanyaan Adi tadi jelas, sangat jelas, ya. Kenapa? Mengapa manajemen perubahan itu tidak apa yang menjadikan manajemen perubahan itu tidak berhasil, ya, intinya begitu. Ya karena salah satu persyaratan tidak dipenuhi. Kemudian secara operasional apa-apa yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan itu tentunya tidak mengikuti syarat-syarat yang harus dilakukan, ya. Contoh, apakah selama ini pihak-pihak mereka transparan terhadap masyarakat, ya? Apakah akuntabilitas itu sudah dilakukan? Menyangkut apa kira-kira akuntabilitas seorang pemberi pelayan kepada masyarakat? Saya tanya, ketika kalian mengurus surat-surat, ya, pada instansi-instansi tertentu, misalnya mengurus KTP, mengurus surat kelahiran, surat kematian, nah itu kan harusnya mengikuti prosedur yang ada, ya. Seandainya masyarakat, kalau masyarakat ini biasanya ikut apa yang diberikan oleh si pemberi pelayan, ya, pemberi pelayan. Nah, tapi tadi kita lihat contoh di film tadi, ya. Warga itu sudah datang loh, ya, dari pagi dia ingin benar mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi apa yang kita temui di kantor? Ada yang tidur, ada yang main HP, ya kan? Ada yang memang masa bodoh, ditanya, Pak ini gimana? Coba tanya sana, saya bukan urusan saya. Nah, itu adalah suatu bentuk ketidakbertanggungjawaban mereka. Ya, salah satu contohnya. Oke, ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada yang lain mungkin? Ya. Jadi kalau itu kan tentang masalah-masalahnya, Bu. Nah, terus cara buat mengatasi atau meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri itu gimana? Cara mengatasi meningkatkan kembali lagi Mas, ya. Ya memang ini pertanyaan ini muter, ya, muter dan muaranya ke situ-situlah. Yang namanya
pelayanan publik itu pasti muaranya kepada kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat. Ya. Nah, bagaimana supaya pelayanan publik itu bisa memuaskan masyarakat? Ya tentunya bagaimana operasionalisasi pelayanan publik itu dijalankan sesuai prosedur. Ya. Nah, bagaimana supaya sesuai dengan prosedur? Tadi sudah disebutkan di antaranya harus transparan, adanya akuntabilitas, adanya partisipasi, adanya keterbukaan. Ya. Kemudian jangan lagi ada pepatah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah itu dulu ya. Kalau sekarang kenapa harus dipersulit jika memang bisa dipermudah? Itu harusnya prinsip yang dipegang seperti itu. Kenapa harus dipersulit jika bisa dipermudah? Kenapa harus 1 minggu kalau 1 jam bisa selesai? Kan begitu ya. Oke ya. Ada yang lain? Ada yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, mulai dari pemahaman, pengertian, kemudian bagaimana sebuah proses itu berlangsung, mulai dari pelayanan publik itu sendiri sampai dengan adanya dukungan manajemen, kemudian bagaimana manajemen pelayanan publik itu bisa berwujud menjadi pelayanan yang prima. Itu harus ada perwujudan manajemen perubahan ya dan sebagainya. Nah, dari sekian hal yang sudah dijelaskan dan sama-sama kita kaji barusan tadi, mari kita sekarang Ibu ingin melihat bagaimana keaktifan atau respon daripada Anda semua terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa yang sudah kita kaji bersama tadi dalam bentuk diskusi, ya, diskusi kelompok. Coba dibentuk beberapa kelompok. Ini ada 1, 2. Ini ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Oke, silakan. Satu kelompok 2 orang ya Bu? Ya boleh atau 2 kelompok 4 orang? Oke, boleh 4 orang. Mungkin sebuah semacam hal yang bisa didiskusikan ya, dengan hal yang berkaitan dengan manajemen yang memang terjadi sehari-hari ya, atau mungkin kalian bisa melihat dari Google atau ada persoalan yang bisa dirembuk gitu ya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Nanti kita diskusikan bersama ya. Nanti juga antar kelompok bisa, saya sebagai penengah tetap ya. Silakan. Jadi kalian buat semacam memunculkan sebuah persoalan yang mungkin ada di dalam operasionalisasi pelayanan publik ya. Apa kira-kira persoalan apa yang muncul dalam entah itu misalnya di lembaga pendidikan atau di instansi apa atau apalah ya yang dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan soal manajemen pelayanan publik yang muncul, ada masalah, kemudian bagaimana cara mengatasinya, itu nanti bisa kita diskus antar kelompok dan itu nanti tetap selaku penengah ya. Itu saja, silakan. Kita diskusi kondisi pelayanan publik di daerah terpencil aja nggak sih? Biasanya di daerah-daerah kita aja.
presentasi dari masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Agil, silakan. Silakan Agil. Apa? Persoalan apa yang mau diangkat? Tentang pelayanan publik, Bu. Ya, menurut diskusi kami, pelayanan publik merupakan sebuah intervensial dari pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun kebutuhan masyarakat tersebut belum terpenuhi dari pelayanannya maupun dari segi Pelaksanaannya. Apa yang mau disampaikan? tentang pelayanan publik. Oke. Ya. Nah, Bahwa pelayanan publik merupakan sebuah intervensial dari pemerintah untuk melayani masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan sepenuhnya pelayanan yang baik dari pemerintah, dan masih banyak keluhan dari masyarakat kepada pemerintah desa rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah secara utuh kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan juga mensejahterakan masyarakatnya. Nah, pelayanan publik itu dilakukan oleh birokrasi pemerintahan yang menyangkut kebutuhan hak-hak sipil serta kebutuhan dasar pemerintah. Tetapi masih banyak juga pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat seperti birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit dalam melakukan pelayanan publik, terbatasnya fasilitas dan kurangnya karena dan prasarana pelayanannya. Oke, ya, saya cut dulu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Agil tadi, itu kan menyangkut, bisa dikatakan kesimpulannya, ketidakberhasilan pelayanan publik. Nah, itu kira-kira menurut pendapat kelompok kalian ya, itu apa penyebabnya? Ketidakberhasilan pelayanan publik itu sendiri. Penyebabnya itu kayak dari itunya loh Bu, dari aparatnya gitu, yang melayani gitu, yang melayani masyarakatnya. Mereka kayak ngerasa mereka itu mereka yang harus dilayani gitu. Oke, bagus ya. Jadi memang seperti itu ya gambaran daripada pelayanan publik yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini. Harusnya paradigma yang demikian itu sudah terhapus ya. Apalagi dengan adanya pemahaman tentang public service ya. Karena apa? Sesungguhnya justru pemerintahlah yang harus bisa melayani masyarakat ya. Karenanya yang namanya pelayanan publik itu di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga harus tetap bisa memegang prinsip pelayanan publik dalam kaitannya dengan pelaksanaan good governance ya, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan apa lagi? Efisiensi, Mempunyai partisipasi, partisipasi, kemudian serta menghargai martabat warga pembina. iya, dan satu lagi adalah bisa mempunyai landasan hukum ya. Itu tadi semua itu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang apa? Tentang pelayanan publik. Oke, good ya untuk kelompok 1 ya. Terima kasih Bu. Presentasi Jaka. Oke, silakan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami Iya. tentang persoalan masalah apa yang muncul dalam pelayanan publik. Kalau dilihat dari sisi pada
penyelenggaraannya pelayanan publik di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, antara lain kurangnya responsif dari pelayanan publik itu sendiri, kurang informatif, kurangnya aksesibel, kurangnya koordinasi, terlalu birokratik, terus kurangnya mau mendengar keluhan tentang paparan masyarakat, terus kurangnya inefisiensi. Terus di sini juga kami ada cara mengatasi permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah tentang penetapan standar pelayanan, terus pengembangan standar opening prosedur, kemudian ada pengembangan survei kepuasan dari pelanggan, terus ada pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan dari materi ini. Baik. Jadi Oke, ya ini kelompok kedua adalah tentang operasionalisasi pelayanan publik di Indonesia, ya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Ya. Nah, menurut kelompok Anda, tadi kalau nggak salah Ibu mendengar kalimat atau kata responsif, ya, kurang responsif. Apa sih yang dimaksud kurang responsif dalam hal ini, di pihak siapa dan siapa yang seharusnya melakukan? Silakan. Kurang itu kayak di video tadi kan ada yang mengajukan surat Iya. buat kelurahan itu kurang respon terhadap masyarakat yang mengajukan surat itu. ya, pelayanannya itu masih Kurang. terlalu bermalas-malasan gitu. Iya, oke. Betul sekali ya. Artinya pihak pemerintah sendiri selaku pemberi pelayanan itu belum bisa memberikan respon secara Yang baik. menyeluruh, ya, secara secara optimal. Yang seharusnya dilakukan seperti apa? Kalau yang namanya responsif, ya begitu warga datang ya dilayani, kan, seharusnya terlepas dari bisa menyelesaikan atau tidak, tapi dilayani dulu, jangan ditinggal, jangan dialihkan kepada orang lain, gitu ya seharusnya. Nah, kemudian tadi Ibu juga mendengar istilah bertanggung jawab itu sebenarnya ya siapa? Bertanggung jawab kepada Pemerintah itu pemerintah dari kelurahan wilayah itu. masyarakat. Ya, jadi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan publik adalah pemerintah dalam hal ini, seperti yang digambarkan tadi di video tadi kan, warga pergi ke kelurahan, ya, padahal niatnya untuk meminta layanan, ya, artinya bagaimana sih kira-kira solusi dari adanya surat ini, saya harus bagaimana, itu harapan warga, tetapi kenyataan yang diterima justru tidak, ya, merasa diabaikan, kemudian mereka enak-enakan, ya, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Oke, ya, jadi intinya bahwa pelayanan publik itu harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan. Nah, yang dimaksud dengan standar pelayanan ini apa? Coba sebutkan 2 saja. Tadi responsif, Tanggung jawab. Tanggung jawab. cepat dan tanggap, ya. Jadi prinsipnya kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Jangan sebaliknya, kenapa dipercepat jika bisa diperlambat? Itu dulu, ya, itu dulu. Tapi sekarang paradigmanya sudah berubah, ya. Oke, baiklah ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Makasih. Manajemen pelayanan publik yang sudah sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini, dan Ibu merasa bukan hanya puas tetapi
bahagia ya, karena apa yang telah disampaikan mulai dari minggu kemarin hingga saat ini, alhamdulillah kalian sudah bisa memahami apa itu pelayanan publik secara esensial, kemudian apa sih manajemen pelayanan publik itu sendiri, kemudian kenapa dikaitkan dengan good governance ya, kalian sudah bisa paham. Kenapa bisa saya katakan itu paham? Karena tadi ketika saya minta untuk membuka forum diskusi, kalian sudah bisa memberikan contoh secara aplikatifnya dan kalian relatif memahami apa sih yang dimaksud dengan pelayanan manajemen itu sendiri, pelayanan publik itu sendiri, bagaimana operasionalisasinya. Kalau toh belum bisa terlaksana dengan baik, itu bagaimana solusinya, kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Intinya bahwa sekali lagi bahwa pelayanan publik itu sendiri memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, ya, artinya yang mempunyai pijakan secara hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan kita harus selalu bisa menyandarkan pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri dengan pelaksanaan good governance secara prinsipal, ya, artinya akuntabilitas, transparansi, kemudian partisipatif dan sebagainya. Kemudian secara operasional bagaimana pelayanan publik itu dilakukan, harus cepat, ramah, ya, tanggap, itu sebuah prinsip yang tidak bisa diabaikan. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua untuk mengikuti mata kuliah ini dengan baik, dan insya Allah ini juga akan bermanfaat bagi kalian ke depan di dalam operasionalisasinya untuk pembelajaran mata kuliah manajemen pelayanan publik terkait dengan bagaimana nantinya Anda terjun ke masyarakat, ya, tentunya pada saat bagaimana bisa mengaplikasikan mata kuliah ini di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam instansi, di dalam organisasi tertentu yang kalian ikuti. Kalian bisa memberikan contoh yang baik terkait dengan pelaksanaan manajemen pelayanan publik. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.